Halo kawan, izinkan saya Mawardini menjelaskan tentang pendidikan di India. Selamat menyaksikan. India adalah negara kawasan Asia Selatan yang memiliki kemegahan budaya di dunia yang menyaingi Cina dalam kesutraan. Seni dan arsitektur yang menciptakan rasa nasionalis masyarakat India karena adanya hasil-hasil kebudayaan India yang dipelajari dan diahli bahasakan oleh sarjana asing ke dalam bahasa asing pula. Adapun pendapatan per kapita India adalah 200 per tahun. Kesenjangan sosial cukup mencolok dalam hal ekonomi dan kesehatan karena selama 150 tahun India di bawah jajahan Inggris dan baru merdeka pada tahun 1947. Para pendidik di India harus memiliki hubungan dengan pendidikan dan modernisasi. Ilmu-ilmu sosial serta perilaku yang digunakan belum efektif. Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa seluruh dasar pendidikan harus diubah secara revolusioner atau perubahan yang cepat. Tujuan pendidikan: 1. Untuk memberantas buta huruf. 2. Untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial. 3. Untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Kondisi pendidikan di India. Di India terdapat beberapa universitas yang terkenal, di antaranya BITS, ISB, IITS, NITS, IISC, IIMS, dan AIIMS. Namun, masyarakat di India harus menghadapi tantangan dalam pemenuhan pendidikan dasar agar mencapai 100% angka melek huruf serta menjaga anak-anak yang orang tuanya kurang mampu untuk bersekolah, serta meningkatkan pendidikan di daerah pedalaman yang menjadi kendala terbesar untuk mencapai target yang telah dirancang. Kebijakan pendidikan di India. India memiliki komitmen untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berpikir di kalangan penduduk yang direfleksikan pada kebijakan dalam undang-undangnya, yaitu pasal 45, dinyatakan bahwa negara berupa menyediakan pendidikan secara gratis selama 10 tahun bagi anak-anak hingga mereka berusia 14 tahun. Sedangkan pasal 29 ayat 1 menyatakan warga negara yang memiliki ragam bahasa dan tulisan mendapatkan perilaku khusus dalam bidang ekonomi. Sejak 1976, pemerintah pusat telah menetapkan untuk bertanggung jawab dalam pembiayaan serta mengatur pendidikan dasar hingga menengah dan mengadakan koordinasi dengan program pendidikan tinggi. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan umum. Sistem pendidikan di India. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola substansi yang diaborsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan di India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10 sampai 2 dan 3 tahun untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun bagi dalam 3 jenjang, yaitu primari 5 tahun, upre-mari 3 tahun, dan sekondari 2 tahun. Struktur pendidikan sekolah yang beragam tersebut telah diaborsi oleh seluruh negara bagian dari teritori India. Walaupun demikian, lingkungan dari teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar, primari, menengah, upre-mari, dan hing and higher secondary school. Pendidikan jurusan baik teknik maupun bisnis menetapkan pola pendidikan Ghani, yaitu pembentukan manusia yang kepribadian utuh, kreatif, dan produktif.
Pada tahun 1960 sampai 1992, kemajuan minat siswa pada sekolah kejuruan sangat kecil, hanya mencapai 6%. Pada tahun 1995 terjadi lonjakan yang signifikan mencapai 25% dalam keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil jurusan ini. Mencapai pendidikan Islam, strukturnya dilakukan berjenjang pada tingkat rendah, tahtaniyah, dilakukan selama 3 tahun. Watsaniyah, menengah, dilakukan selama 4 tahun, atau tingkat atas, fauqaniyah, dilakukan selama 2 tahun. Kemudian jenjang maufi selama 2 tahun. Salah satu madrasah yang terkenal sebagai Jamiatul Banat yang terletak di Hyderabad, bagian selatan India, memberikan pendidikan khusus untuk perempuan di India dengan materi pembelajaran bahasa Arab, sastra Arab, Al-Quran, tahfiz, hadis, fikih. Di samping itu juga memberikan pendidikan ke rumah tanggaan seperti perawatan anak, menjahit, dan memasak. Yeay, selesai. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.